Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM B1B1 22034. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari. Video kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Presentasi saya kali ini akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia dan fungsinya dalam organisasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, pokok bahasan yang akan kita bahas dalam presentasi ini yaitu terdiri atas 6 bahasan. Pertama adalah pengertian manajemen sumber daya manusia, of course. Lalu yang kedua, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Lalu fungsi manajemen sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia, tantangan manajemen sumber daya manusia, kompetensi profesional dan global, dan kunci kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Arti sumber daya manusia dalam organisasi adalah sumber daya manusia yang memiliki modal keilmuan yang dapat memberikan pemikiran yang cemerlang dalam pergantian secara berwibawa. Selain itu, sumber daya manusia sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Barry Kushway, manajemen sumber daya manusia ini dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian atas sumber daya manusia saat pengadaan, pengembangan, pengompensasian, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi, keinginan karyawan, dan kebutuhan masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses guna mencari perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan yang melibatkan 7 aktivitas. Di antaranya yang pertama adalah Human Research Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas ini meliputi perencanaan berapa karyawan yang pensiun, berapa yang mutasi, dan pemenuhan karyawan baru untuk tempat yang baru. Lalu yang kedua ada job analysis. Job analysis ini yaitu menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan. Formasi yang tersedia harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Lalu yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi ini merupakan proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik. Perekrutan dilakukan sesuai dengan cara tertentu, sistem yang tepat, serta tata cara yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat yaitu orientasi. Orientasi yaitu memperkenalkan karyawan tentang organisasi, mengenai etos kerja, budaya organisasi, nilai dan etika kerja. Orientasi untuk karyawan baru sangat penting untuk memperkenalkan bagaimana situasi organisasi, cara kerja organisasi, dan budaya organisasi. Lalu yang berikutnya ada penilaian kinerja, yaitu penilaian bagaimana karyawan dalam melakukan pekerjaannya guna melakukan promosi, demosi, atau mutasi. Reward dan punishment. Yang keenam ada kompensasi dan remunerasi. Kompensasi dan remunerasi ini adalah pemberian imbalan atas kinerja yang sudah dilakukan. Pemberian kompensasi ini apabila karyawan memberikan kinerja bagus dan melampaui target yang sudah ditetapkan. Remunerasi diberikan untuk memotivasi agar karyawan memberikan kinerja yang bagus. Lalu yang terakhir adalah perlindungan, yaitu cara organisasi memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umumnya yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia.
Aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia mencakup 6 hal, diantaranya yang pertama adalah rancangan organisasi, yang kedua staffing, lalu sistem reward tunjangan dan pematuhan, yang keempat manajemen performasi, lalu yang kelima pengembangan pekerja dan organisasi, lalu yang terakhir komunikasi dan pembahasan selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini memiliki fungsi penting bagi organisasi, tidak saja pada level manajer real, tetapi juga pada tingkat operasional. Penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia memiliki dua arti, yaitu yang pertama arti makro, fungsi atau fungsi pokok manajemen umum atau fungsi manajerial. Lalu yang kedua arti mikro, fungsi manajemen sumber daya manusia secara operasional. Lalu menurut Danang Sunyoto, 7 fungsi tersebut memiliki gagasan yang berpengaruh sebagai dasar penerapan dalam organisasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial terdiri atas mengatur, menyusun, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Lalu yang kedua, fungsi operasional. Fungsi operasional dibagi menjadi 6 aktivitas spesifik, yaitu akuisisi, kemajuan, membayar, bergabung, dukungan, dan akhir pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah fungsi utama. Fungsi utama ini meliputi penataan aset manusia, peluang bisnis yang setara, akuisisi perwakilan, pendaftaran dan penentuan, gaji dan keuntungan, hubungan perwakilan, kata terkait kesejahteraan, peningkatan aset manusia. Lalu yang keempat, fungsi pendukung. Fungsi pendukung ini meliputi rencana kerja, eksekusi eksekutif dan kerangka ujian eksekusi, pemeriksaan dan kerangka data. Lalu masuk ke tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan untuk menjamin bahwa organisasi dapat memperoleh landasan melalui orang-orang serta untuk memperluas kecukupan, kapasitas dan titik potong organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya terbaik yang dapat diakses. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri atas 4 tujuan, diantaranya yang pertama adalah tujuan organisasional, ditujukan untuk memiliki pilihan untuk merasakan keberadaan dan aset manusia, para eksekutif dalam menambah pencapaian kelayakan hierarkis. Lalu yang kedua, tujuan fungsional. Ini ditujukan untuk memenuhi komitmen departemen pada tingkat yang sesuai dengan persyaratan organisasi. Lalu yang terakhir adalah tujuan sosial, berencana untuk secara moral dan sosial menjawab kebutuhan dan gerakan masyarakat melalui kegiatan untuk membatasi konsekuensi yang merugikan pada organisasi. Lalu yang terakhir, tujuan individu, menunjuk ke arah membantu perwakilan dalam mencapai tujuan mereka. Pada dasarnya, tujuan yang dapat meningkatkan komitmen individu untuk organisasi. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan manajemen sumber daya manusia terdiri atas 3, yaitu yang pertama, tantangan yang harus dihadapi sumber daya manusia pada era yang kompetitif. Ini meliputi tantangan global, kemajuan, inovasi, ketahanan, dan tantangan konsentrasi ke kapabilitas. Lalu yang kedua, tantangan eksternal. Ini meliputi iklim bisnis, globalisasi, hukum tidak resmi, kemajuan pekerjaan, dan tidak adanya tenaga kerja berbakat. Lalu yang ketiga, tantangan internal. Ini meliputi wawasan sosial, kemampuan beradaptasi, kesadaran, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke kompetensi profesional sumber daya manusia global. Hal-hal utama yang dianggap sebagai masalah bisnis yang berhubungan dengan sumber daya manusia termasuk mengawasi sumber daya manusia untuk membuat kapasitas sumber daya manusia yang terampil, mengawasi kerja keragaman angkatan kerja untuk menghadapi globalisasi, harus memiliki 6 kapasitas, diantaranya yang pertama, latihan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, lalu yang kedua mengawasi budaya otoritatif, lalu kemampuan supervisor atau perencana hierarki, lalu yang keempat sinergi, dan yang kelima kolega, dan terakhir pelaksana fungsional.
kompetensi yang harus dimiliki agar menjadi sumber daya manusia yang profesional, diantaranya yaitu keahlian bahasa, lalu yang kedua wawasan sosial, lalu kapasitas untuk mengelola organisasi, kemampuan beradaptasi, dan kesehatan dan kemanfaatan yang menggairahkan, serta kapasitas untuk mendengarkan dengan baik dan kesadaran. Lalu pembahasan kita yang terakhir yaitu kunci kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kunci kegiatan ini terdiri atas 6, yaitu yang pertama adalah kinerja pegawai atau karyawan, lalu produktivitas karyawan, yang ketiga adalah semangat kerja karyawan, yang keempat masih kerja karyawan, yang kelima kepuasan kerja karyawan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.